Oke, selamat datang kembali di channel saya. Jadi kali ini saya kedatangan seorang tamu, yaitu seorang lawyer atau pengacara, namanya Saldi Adam. Asik. Selamat sore. Selamat Saya sore. Alhamdulillah masih bertemanan dengan beliau. Oh, masih berteman Masih ya? berteman. Masih berteman. Kalau Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas sedikit soal kasus penganiayaan ya, yang lagi viral sebenarnya itu kasusnya Novel Baswedan. Nah, kemarin ada yang bahas tapi ya gitu ya. Bukan ada yang bahas di podcast, ada yang ngelucu soal itu dan akhirnya diserang netizen. Nah, kita akan bahas ini dari persepsi hukumnya mengenai pasal dan yang seharusnya dilakukan apa ya? Karena netizen ini banyak yang istilahnya bersuara karena merasa kasus yang sekarang Novel Baswedan ini janggal di pengadilan. Nah, Siap. oke, sekarang kita akan tanya-tanya langsung saja ke Bro. Saya panggil Bro aja ya. Bro aja. Bro. Panggil dek yuk. Panggil deh. Bro Saldi. Oke, jadi menurut Bro Saldi ini bagaimana sih kasus dari Novel Baswedan ini? Kalau kasus Novel Baswedan ini kan dia dikenakan 2 pasal ini pelakunya. Yaitu pasal 353 ayat 2 KUHP yang bunyinya adalah jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Paling lama 7 tahun. Itu Paling lama 7 maksimal tahun. berarti maksimal 7 tahun. Dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Karena mereka kan pelakunya berdua. Iya, berdua. Karena satu membonceng, satu yang Satu menyiram. membonceng ya, betul. Nah, mereka yang melakukan menyuruh, melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu dianggap sebagai pelaku semua. Oh, ya. Oke. Nah, yang jadi kendala di sini kan adalah pasal 353 ayat 2 KUHP ini kan harusnya ada unsur kesengajaan di dalamnya. Ada unsur kesengajaan. Nah, Tapi yang menjadi aneh dalam logika hukumnya karena JPU mengatakan ini pelaku menyatakan dirinya bahwa dia tidak sengaja dan telah meminta maaf. gitu. Itu yang menjadi alasan dia mendapat hukuman. Tuntutan hukuman 1 tahun dari 7 tahun ini. Alasannya jadinya itu ya. Alasannya dari si JPU menuntut 1 tahun kepada si terdakwa. Atau pelaku ya. Alasannya itu tadi ada 3. Terdakwa kooperatif. Yang kedua itu terdakwa sudah meminta maaf. Yang ketiga itu terdakwa tidak sengaja. Tidak sengaja. Nah, ini kemarin banyak netizen ini yang menggunakan kata tidak sengaja ini dan betul. Ramai di sosial media, Bro. Hashtagnya begitu sih. Hashtagnya begitu. Hampir semua orang. Iya, karena melihat kejanggalan yang terjadi proses peradilan. Betul. Terdakwa ini ya. Betul. Gitu ya. Ya, ini yang jadi masalah sebetulnya adalah ketika telah didakwa dengan pasal 353 ayat 2 KUHP, harusnya JPU membuktikan kesengajaannya. Harusnya si jaksa ini membuktikan kesengajaannya itu. Membuktikan kesengajaannya. Tapi kalau kita memakai logika dari terdakwa bahwa dia tidak sengaja, kita akan runut ya. Kita runut dulu ya. Yang pertama dia bilang tidak sengaja. Ya, oke. Tidak sengaja di sini harusnya itu kan air keras. Iya, bukan air lembek ya. Bukan air lembek, bukan es batu juga maksudnya. Iya, bukan es batu lembek. Jadi ini air keras. Bukan kayak mikrofon seperti ini atau cangkir yang kita bisa minum. Dalam artian benda padat. Ketika kita berdua berbicara dan ketika Bapak Wira emosi kepada saya dan melempar gelas kepada saya. Ini kan gelas sudah ada dari tadi di sini. Sudah ada di posisinya ya. Gelas juga merupakan benda yang biasa kita dapat atau gampang temukan di dalam setiap rumah. Nah, beda halnya dengan air keras. Nggak gampang ditemukan. Air keras itu pertama kita harus niat memang membeli. Niat membeli itu adalah kita harus mencari. Betul. Kita harus membayar ya. Dan kita harus membawanya. Betul. Dan membawanya pun tidak mungkin dengan alat yang umum kayak kantong plastik biasa kayak makan es batu kan nggak mungkin. Harus pakai alat yang khusus juga. Kalau pakai botol pasti akan meleleh. Plastik meleleh ya. Pasti akan meleleh plastiknya. Yang kedua, tempus atau waktu kejadian. Waktu kejadian subuh ya. Dari mana dia subuh ya? Ini kan dari habis main biliar atau apa ya? Pelaku biasa, anak muda biasanya kalau subuh itu cuma melakukan 2 hal. Baru pulang sholat subuh,
Atau yang kedua, baru pulang di telat malam. Baru pulang dugem ya. Pulang dulu. Tapi kan ini bukan Bukan, masih ya. muda sih. Tapi ini kan orang yang dua-duanya kan tidak aneh membayar keras Iya. kan untuk apa? Iya, aneh sebenarnya. Aneh sebetulnya. Sebetulnya aneh. Dan yang banyak dikeluhkan sama netizen sebenarnya yang jadi lucu adalah ketika katanya si terdakwa ini mengatakan bahwa dia tidak sengaja menyiram ke muka, maunya menyiram ke badan. Iya. Nah berarti kan sudah ada niat sebenarnya kalau diambil Sudah dari ada niat. statement dari terdakwa begitu kan, dia mau nyiram ke badan tapi kenanya muka kan, itu sudah ada niat sebenarnya. Jadi itu bukan sebenarnya bisa dianggap tidak sengaja kan? Sebetulnya Dianggap sengaja maksud saya. Iya. Harusnya ada sudah- missing link di sini. Missing Ada linknya missing link, adalah dia kan rencana menyiram ke badan. ya. Yang jadi masalah adalah dia kan harus membeli ini barang. Iya. Artinya dia sudah memang niatkan. Iya. Berarti niat dari awal sudah ada, ditambah lagi dengan statement seperti itu bahwa dia mau siram ke badan dan akhirnya kena muka, itu kan niat juga kan? Niat juga. Dia ada Niat niatnya. juga kan? Dan perbuatannya sudah terpenuhi, harusnya sudah bisa dikenakan ini 7 tahun. Nah, saya lihat dengan beberapa kasus di tahun 2019 juga ada yang kalau tidak salah di Bengkulu itu kan dituntut 20 tahun itu malah. 20 tahun karena korbannya meninggal. Kalau yang di Jawa Timur itu 2017 juga seorang pemandu lagu kalau tidak salah ya. Disiram juga dengan air keras dan tuntutannya itu 15 tahun, vonisnya itu jadi 12 tahun oleh pengadilan. Nah, sebenarnya bedanya dengan kasus yang Novel Baswedan ini mungkin kalau karena netizen kan sekarang banyak yang sudah pintar ya. Jadi nggak bodoh lagi. Jadi dia cari perbandingan kasus per kasus begitu dan yang ditemukan ya seperti itu tadi yang saya sampaikan. Nah, bagaimana menurut bro? Sebetulnya sih nggak bisa dianukan apple to apple karena kan beda kasus. Oh, nggak bisa di apple to apple. Tapi yang kita bisa anukan adalah kita bisa melihat kronologisnya, logika hukum yang di dalam, bukan siapa, alat bukti yang dia gunakan ini bukan alat yang gampang didapat. Nah, kemudian juga ini kan 1 tahun ini itu kan harusnya dijelaskan juga di situ kenapa mesti 1 tahun. Iya. Dengan maksud anehnya ya ini kan 7 tahun maksimal. Sedang baru ini juga kan terdakwanya kan melarikan diri 2 tahun. 2 tahun ya. Harus kan itu menjadi alasan untuk memperberat. Iya. Ini kan bukan tindakan yang kooperatif. Kasusnya kan ini 2,5 tahun ya, kalau saya salah gue 2,5 Iya, tahun ya kasusnya di 2,5 tahun pada ya. intinya adalah mereka tidak kooperatif sebetulnya. Berarti artinya nggak kooperatif juga kan? Harusnya itu memberatkan. Oh iya. Bukan menjadi alasan untuk meringankan. Selama di persidangan oke lah kooperatif, tapi sebelum persidangan kan mereka tidak kooperatif, dalam artian mereka kan menjadi DPO. Iya, betul. DPO selama 2,5 tahun itu ya. Dan isunya juga sih kalau menurut Pak Novel Baswedan sendiri bukan mereka pelakunya karena sketsa dari pelaku yang dibuat oleh Pak Novel Baswedan yang diambil oleh polisi berbeda dengan kedua pelaku ini. Kan yang pertama bikin sketsa kalau saya tidak salah ya dari Kompas. Dia keluarkan sketsa mungkin dari saksi-saksi yang ada di lokasi, dia mengeluarkan itu dan tiba-tiba dari pihak berwajib kepolisian juga mengeluarkan sketsa tapi berbeda ininya. Nah, itu mungkin ada perbedaan di situ. Nah, ya perbedaannya di situ. Makanya ini kan sketsa juga kan dari berdasarkan ceritanya Pak Novel Baswedan. Berdasarkan cerita cerita. Karena kan dan yang dilihatnya ya. Yang dilihatnya. Kita kembali ke pasal 90 KUHP. Di sini luka berat di sini didefinisikan sebagai 1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi akan harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut. 2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian. 3. Kehilangan salah satu panca indera. 4. Mendapat cacat berat atau fermenting. 5. Menderita sakit lumpuh. 6. Terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih. 7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. Nah, untuk kasus Pak Novel ini ada 3 yang bisa dikategorikan sebagai cacat berat. Yang pertama itu kehilangan salah satu panca indera, tapi menjadi perdebatan juga karena ada 2 pendapat. Yang pendapat pertama mengatakan bahwa kehilangan panca indera ini kehilangan seluruhnya. Kehilangan seluruhnya, berarti harus ada yang hilang ya? Harus ada yang hilang. Kalau dengan kasus Novel berarti kalau misalkan matanya berarti harusnya tidak ada di tempat. Artinya matanya itu buta. Matanya buta. Total. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Kalau salah satunya berarti tidak termasuk. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu ya. Pendapat kedua itu adalah cacat
Salah satunya dalam artian ahli mengatakan bahwa fungsi panca indera tidak bekerja sebagaimana mestinya lagi. Kan kalau untuk mata kan sudah setengah yang hilang kan. Iya. Yang kedua juga kan kondisi fisik mata tidak susah diperbaikinya lagi. Iya. Oke. Kemudian mendapat cacat berat. Nah, cacat berat itu kembali ke itu lagi masih menjadi perdebatan. Cacat berat itu seperti apa? Iya. Ini tidak dijelaskan dalam KUHP ini pasal 90 ini. Oh enggak, tidak ada penjelasannya di KUHP itu ya, pasal 90. Tidak ada. Pasal 90. Yang keenam ini terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih. Daya pikir 4 minggu lebih. Nah kan Pak Novel mengalami trauma, dirawat di rumah sakit, otomatis itu kan mengganggu pemikirannya dan kejiwaannya. Betul. Trauma ya. Trauma. Harusnya ini memperberat. Ditambah lagi terdakwa ini melarikan diri selama 2 tahun lebih. Ya, artinya Menjadi tidak kooperatif ya. Tidak kooperatif. Ini kan melarikan diri artinya kan mereka ingin menghindari hukuman. Ya. Otomatis mereka melarikan diri menjadi daftar pencarian orang, dimasukkan menjadi daftar pencarian orang. Harusnya mungkin dihukum berat ya. Harusnya dihukum berat. Harusnya. Tapi kan kembali lagi ini kan bagaimana jaksa atau polisi menentukan jaksa penuntut umum menentukan tuntutannya. Tapi kalau dengan bukti-bukti atau dengan apakah berkas yang dari kepolisian berpengaruh nanti pada tuntutan yang ke jaksa ini? Berpengaruh, karena ini kan satu rentetan kejadian. Berarti nih JPU mengambil keputusan dengan tertutup 1 tahun itu berdasarkan berkas dari? Iya. Begitu ya? Iya. Alurnya begitu kan? Alurnya kan itu kan pertama itu penyelidikan. Kemudian penyidikan. Nah, penyelidikan ini untuk mencari ada apa tidaknya tindak pidana. Nah, penyidikan ini itu sudah naik satu tingkat lagi namanya. Dan penyidikan ini pelaku tindak pidana sudah diketahui, tinggal mencari alat bukti dan barang buktinya. Ya. Nah, kemudian itu setelah cukup berkasnya, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau diterima jadi P20. P21. Dia akan diterima P20 kayak tempat parkiran, Pak. Bukan pedot ini ya. Ini persuratan. Diterima oleh kejaksaan, jaksa akan mengeluarkan surat P21-nya ya. Nah, ini kan sudah sampai ke pengadilan. Otomatis jaksa sudah merasa cukup akan berkasnya, sehingga memberikan dakwaan kepada terdakwa. Nah, dakwaan itu tadi pasal 35 ayat 3 ayat 2 KUHP dan pasal 55 ayat 1 ayat 1 KUHP. Menjadi pertanyaan itu, tuntutan jaksa kan 1 tahun. Itu yang kalau yang paling terendah kali di pasalnya itu ya. Tidak ada. Kalau di pasal ini maksimal 7 tahun. Tapi berarti sesuai jaksa maunya nuntut berapa tahun kan? Karena maksimalnya 7 tahun, jadi mungkin bisa 2, bisa 3, bisa 4. Yang jadi masalah sebetulnya kalau dari tafsiran gramatikal maksimal otomatis ada minimal. Ya. Nah, minimalnya karena minimal tidak disebutkan bisa 1 hari. Oh, begitu ya. Itu bahasanya. Bahasa itu ya. Kita bisa menafsir seperti itu karena yang ditentukan adalah batas maksimal. Coba ditentukan batas minimalnya mungkin harusnya dia tidak boleh melebihi itu misalnya. Ya. Minimal 3 tahun. Maksimal 7 tahun. Harusnya di antara 3 dan 7 itu. Antara 3 dan 7. Kalau cuma ditentukan batas maksimal, otomatis kan batas maksimalnya ini bisa aja 30 hari atau sehari. Bisa 1 jam. Bisa 1 jam ya, betul. Jadi tidak ada nih. Tidak ada ininya ya. Tidak ada batas minimal dalam artian yang apa namanya? Yang memadai gitu. Memadai. Karena memang kan di sistem Indonesia ini kan tidak ada batas maksimal, yang kebanyakan itu batas maksimal. Tidak ada batas minimum. Ada sih tapi sangat sedikit. Kebanyakan di pasal. Tapi terutama di KUHP itu semua ada batas maksimal. Batas maksimal, nggak ada batas minimumnya. Nggak ada batas minimumnya. Itu yang jadi kendala. Menjadi kendala. Oke. Oke, jadi selanjutnya nih saya mau tanya. Jadi ini mungkin secara umum saja. Bagaimana pendapat Bro Saldi tentang hukum di Indonesia ini? Bercermin dari kasus Pak Novel Baswedan. Iya, keseluruhan lah. Jadi mulai dari istilahnya dari yang kemarin kan banyak kasus-kasus yang mungkin bagi netizen, bagi masyarakat awam itu dinilai janggal. Apakah hukum kita mundur pada saat ini ataukah semakin baik kah? Terus bagaimana ke depannya kah untuk memperbaiki hukum ini? Nah, pendapat Bro Saldi bagaimana itu? Kalau untuk saya, hukum itu di Indonesia sudah bagus dalam segi peraturan. Ya. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah segi penegakan hukum. Penegakan hukum. Karena
penegakan hukum kita saat ini masih berkutat kepada KUHP. Nah, KUHP ini kan copy paste dari zaman Belanda. Ya. Dan kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia. Peraturan dari Belanda dulu kan. Dan itu sudah dipakai di Belanda juga. Nggak dipakai Belanda, tapi Indonesia 100 masih tahun pakai. yang lalu, tapi Indonesia masih pakai, belum dirubah. Jadi harusnya Indonesia sudah mempunyai aturan undang-undang atau KUHP yang baru yang sudah menyerap nilai-nilai atau norma-norma Yang ada di Indonesia. yang sesuai dengan adat keindonesiaan kita. Ada di Indonesia. Karena misalnya kayak begini, ini kan alasan yang memperingan terdakwa pada kasus Novel Baswedan. Terdakwa sudah meminta maaf. Yang jadi pertanyaannya adalah dia meminta maaf kepada siapa? Iya, kemarin minta maaf mereka. Dan siapa yang memaafkan dia? Dan apakah ketika dia dimaafkan itu bisa mengurangi hukumannya? Mengenai hukuman, ya. Harusnya kan diperjelas di situ. Nah, kalau di dalam undang-undang kita ini yang sekarang kita kan positifistik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Iya. Memaafkan itu bukan berarti menghentikan kasus, betul. Karena ini kan pidana umum. Tidak ada umum. Kemudian itu dalam rancangan KUHP itu berbeda. Ketika terdakwa meminta maaf dan keluarga korban atau korban memaafkan, itu selesai kasus. Baru selesai kasus. Itu bisa mengurangi jumlah tahanan di lembaga pemasyarakatan dan bisa menyelesaikan kasus dengan cepat. Iya. Tapi ketika keluarganya meminta kayak misalnya ganti rugi, kayak misalnya ini terdakwa membunuh kepala keluarga, kan kita mengetahui kepala keluarga adalah pencari uang. Ya. Nah, siapa ya? Ini kan keluarga yang ditinggalkan bisa insecure dalam ekonomi. Betul. Nah, ketika terdakwa meminta maaf dan mengganti kerugian, Artinya siap menanggung biaya kehidupan dari anak atau istrinya. Sebetulnya nggak bisa mengganti sebetulnya, tapi bisa dinilai dengan uang. Karena kan kalau diganti nggak bisa diganti per Iya, anak. betul. Nah, uangnya ini bisa dipakai untuk menghidupi anak-anaknya ini, korban. Dan ketika keluarga korban memaafkan, kasus selesai. Jadi ini namanya win-win solution. Tidak ada yang kalah, semua menang. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan dia. Sedangkan kan di hukumnya kita sekarang ini yang ada adalah penghukuman, tapi bagaimana nasib dari yang keluarga korban. Dan bagaimana harusnya itu dipikirkan juga ya. Dan bagaimana pendapat keluarga korban tentang ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku, sesuai dakwaan dan tuntutannya. Apakah sudah sesuai atau belum? Apakah keluarga merestui apa tidak? Oh iya. Karena ada beberapa kasus kayak misalnya pembunuhan berencana, orang meninggal. Ya. Keluarga kan banyak tidak setuju, misalnya dihukum cuma 1 tahun atau 6 bulan. Tidak setuju ya. Harusnya kan itu didiskusikan kalau aturan RUU KUHP yang baru itu ya. Itu didiskusikan lagi. Ya. Jadi bukan keputusan hakim semata ya? Bukan atau keputusan jaksa. Keputusan jaksa ya? Hakim. Iya, jaksa itu hakim semata. Jadi kan jaksa menuntut berapa tahun itu setelah didiskusikan dengan keluarga korban. Ya. Berarti berarti di RUU KUHP yang baru ini keluarga korban dimasukkan sebagai korban untuk menimbang hukuman yang akan diberikan kepada karena mereka kan menanggung kerugian. Iya, betul. Karena selama ini kan mereka anggaplah selama ini kalau misalkan ada korban dari tindak kejahatan setelah ini pelaku dihukum ya keluarga korban begitu aja. Begitu aja. Jadi tidak ada ini. Tidak ada tanggung jawab dari si pelaku juga. Tanggung jawabnya di penjara, tapi kan harusnya kan pertanggungjawabannya ada 2, pertanggungjawaban secara pidana dan ganti kerugian. Ganti kerugian harusnya ya. Harusnya. Kan sekarang itu kalau sudah dihukum pidana, bagaimana dengan kerugian? Tapi kebanyakan ganti kerugian di KUHP yang sekarang itu kan kecil-kecil, Bro. Kecil ya. 4.500. Tapi ada surat edaran Mahkamah Agung itu dikali 1.000. Oh, dikali 1.000. Dikali 1.000. Karena kan jumlah uang pada saat KUHP itu berlaku. Iya, kan zaman Belanda. Zaman Belanda kan ditentukan juga itu kan misalnya 2.500. 2.500 pada saat itu beda dengan 2.500 pada saat ini. Makanya dikali 1.000. Makanya dikeluarkan surat edaran Mahkamah Agung itu dikali 1.000. Kenapa nggak dikali 10.000 ya, Bro? Bisa. Tapi aturannya mengatakan itu jadi harus membutuhkan aturan baru lagi. Oh gitu. Nggak serta-merta juga. Oh iya. Oke. Jadi sekarang pertanyaan terakhir ya. Menurut Bro Saldi ini bagaimana kasus Novel Baswedan? Apakah dihentikan
atau tetap dengan tuntutan jaksa yang 1 tahun, ataukah hakim bisa saja memberikan hukuman yang lebih dari tuntutan jaksa? Kira-kira menurut Bro Sal ini melihat sistem peradilan yang sekarang dihadapi oleh Novel Baswedan bagaimana? Ya. Kalau dihentikan tidak bakalan bisa. Tidak akan bisa. Karena sistem pidana ini kan kalau sudah masuk ke pengadilan, itu sudah harus menunggu putusan atau vonis. Harus ada vonis berarti. Harus vonis. Vonis hakim kan bebas, lepas atau dipidana. Berarti ada 3 itu ya. Ada 3. Nah, kalau kasusnya Pak Novel Baswedan ini harus menunggu itu. Harus masuk. Oke. Kemudian pertanyaan tadi yang terakhir apa? Bagaimana kira-kira ending dari kasus ini? Endingnya kira-kira sekarang menurut Bro Saldi ya, pendapatnya Bro Saldi. bola panas sekarang ada di hakimnya. Bola panas ada di hakim. Nah, hakimnya ini kan secara aturan boleh memutus di atas tuntutan. Tapi tidak boleh memutus di atas dakwaan. Kan dakwaannya kan 7 tahun maksimal. Iya. Bagi hakim tidak boleh memutus 7 tahun 1 hari. Nggak boleh lebih lah. Nggak boleh lebih. Itu kan solim. Jadi dia boleh memutus di atas 1 tahun sampai 7 tahun. Oke. Nah, sekarang bola panasnya bola panas di hakim. Yang pusing sekarang ini hakimnya. Hakimnya pusing sekarang. Yang pusing sekarang hakimnya, karena kemarin di sosial media jaksanya diserang netizen lah, apalagi pokoknya heboh lah di itu juga sosmed kan karena kemarin. kenapa bisa diserang begitu? Ini kan ada nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat yang merasa terusik. Jadi merasa tidak adil kan? Yang merasa menurut terusik. masyarakat awam ini tidak adil nih. Itu merasa terusik. Harusnya ini bisa dijawab oleh hakim dalam putusannya nanti. Harusnya. Semoga ya. Makanya hakim yang pusing sekarang. Semoga selamat bekerja ya hakim. Pusing loh. Iya. Sampai ini loh. Sampai Instagram jaksanya diserang netizen itu. Saya baca, wow. Jadi kan kekuatannya netizen di Indonesia kan. Mereka bersatu untuk menyerang dalam media sosial. Netizen parah sekarang. Dan satu lagi, saran kepada netizen di Indonesia, jempolmu adalah harimaumu, jadi berhati-hati saja. Karena ada undang-undang ITE juga ya. Undang-undang ITE ada juga. ITE juga itu bahaya tuh. Betul. Tapi ya nanti itu kita bahas lah soal undang-undang ITE ya. Bisa. Karena Bisa selanjutnya ya. Iya, episode selanjutnya. Oke, jadi cukup sekian bincang-bincang saya atau ngobrol saya bersama Bro Saldi, pengacara terkenal di Makassar. Bagi yang mau menggunakan jasanya, silahkan langsung saja. Nanti saya ini Instagramnya di layar ya. Oke, jadi sebelum saya tutup video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video-video saya sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di next video. See ya. Thank you.